Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Siddiq, mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, nomor NPM 0182. Dalam hal ini saya akan coba menyampaikan tentang sejarah pendidikan jasmani mulai dari masa kerajaan sampai dengan sekarang. Yang pertama yaitu tentunya ketika kita lihat sejarah itu dapat mengajarkan orang untuk memahami masa lalu dan menghubungkan dengan masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Melalui pemahaman masa lalu seseorang bisa memahami konteks kekinian yang meramalkan peristiwa yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Hidup seseorang akan lebih siap dan sempurna jika orang tersebut memahami peristiwa masa lalu. Sebab dari peristiwa tersebut seseorang dapat mempelajari banyak hal yang akan membentuk kehidupannya pada masa kini dan masa yang akan datang. Dengan kata lain, sejarah memiliki peran penting dalam membantu memecahkan masalah-masalah urgent yang sedang dan akan dihadapi. Demikian pula dengan pemahaman terhadap sejarah olahraga. Dalam kaitannya dengan olahraga sebagai sebuah fenomena global yang terkait dengan semua aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, agama, sosial, pendidikan, dan kebudayaan, memainkan peran penting dalam memecahkan masalah-masalah hidup dan kehidupan. Perkembangan olahraga di zaman Indonesia dalam perspektif sejarah akan memberikan pelajaran penting bagaimana sejarah perkembangan Indonesia sejak zaman raja-raja sebelum penjajahan sampai sekarang, dan akan dapat memberi pemahaman tentang ragam fenomena keolahragaan dalam konteks kekinian dan perkembangan olahraga untuk konteks masa depan. Penting untuk memahami bahwa sebelum masa penjajahan olahraga di Indonesia sudah berkembang secara unik dan beragam, mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan. Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai bagaimana olahraga di Nusantara berkembang sebelum pengaruh kolonial mengubah wajahnya secara signifikan. Baik, yang pertama yaitu pendidikan jasmani pada zaman kerajaan. Pendidikan pada masa kerajaan Hindu-Buddha mulai berkembang seperti kerajaan Tarumanegara dan kerajaan Kutai Kertanegara. Zaman ini pendidikan difokuskan pada pembelajaran tentang keagamaan. Banyak pelajaran cara membaca bahasa Sanskerta dan menulis huruf Pelawa, serta pembelajaran seni bela diri. Pada zaman Hindu-Buddha, pendidikan belum dapat dirasakan secara merata. Hal ini karena pada zaman ini manusia digolongkan ke dalam kasta-kasta. Bangsa Indonesia merupakan pencampuran bangsa-bangsa yang datang dari Indochina dengan penduduk asli yang telah menetap di Kepulauan Indonesia. Kehidupan mereka pada waktu itu adalah bertani, beternak, dan berburu dengan menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu yang masih sederhana, seperti kapak, pisau, dan tombak. Karena kehidupannya yang demikian itu, maka memerlukan fisik yang kuat dan tangguh untuk melawan segala tantangan hidupnya. Pada zaman kerajaan sekitar abad keempat di Indonesia, kondisi dan peran penting pendidikan jasmani belum berkembang seperti saat ini. Namun sudah terdapat beberapa bentuk kegiatan fisik yang terkait dengan kehidupan masyarakat pada masa itu. Ada beberapa poin yang menggambarkan kondisi dan peran pendidikan jasmani pada masa kerajaan. Yang pertama yaitu kegiatan fisik dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa kerajaan, terutama di kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Kutai dan Majapahit, kegiatan fisik lebih banyak terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam upacara keagamaan, pertempuran, dan latihan militer. Banyak dari kegiatan ini melibatkan kekuatan fisik, keterampilan berkelahi, dan ketahanan tubuh yang menjadi bagian dari persiapan perang. Yang kedua yaitu latihan militer dan pertahanan. Pendidikan jasmani pada masa itu erat kaitannya dengan latihan militer.
Para prajurit kerajaan dilatih untuk memiliki tubuh yang kuat dan sehat guna mempersiapkan mereka dalam pertempuran. Latihan fisik ini termasuk berlari, memanah, seni bela diri, dan menggunakan senjata tradisional. Kekuatan fisik dan ketangkasan menjadi kualitas yang penting bagi seorang prajurit. Yang ketiga yaitu upacara keagamaan dan ritual. Beberapa kerajaan juga mengaitkan pendidikan jasmani dengan upacara keagamaan dan ritual. Dalam beberapa kasus, gerakan fisik seperti tarian, seni bela diri tradisional, atau gerakan tertentu digunakan dalam ritual keagamaan yang bisa dilihat sebagai bentuk pendidikan jasmani yang memiliki nilai budaya dan spiritual. Yang keempat yaitu peran dalam pembentukan karakter dan kepemimpinan. Pendidikan jasmani juga berperan dalam pembentukan karakter pemimpin atau raja. Kekuatan fisik, ketahanan tubuh, serta kemampuan berkelahi dalam bertarung menjadi simbol kekuasaan dan kepemimpinan. Selain itu, olahraga atau latihan fisik dapat menjadi sarana untuk membangun mental yang kuat bagi seorang pemimpin. Yang kelima yaitu olahraga tradisional dan hiburan. Beberapa bentuk olahraga tradisional seperti pencaksilat dan permainan-permainan fisik lainnya sudah ada pada zaman ini, meskipun lebih bersifat hiburan dan upaya menjaga kesehatan ketimbang sistem pendidikan jasmani yang terorganisir seperti sekarang. Namun hal ini menunjukkan adanya nilai budaya dan pelebaran tubuh melalui kegiatan fisik. Yang keenam yaitu pengaruh agama Hindu-Buddha. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha ada pengaruh ajaran agama yang mendorong pentingnya keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Oleh karena itu, meskipun tidak ada sistem pendidikan jasmani formal, aktivitas fisik yang mendukung kesehatan dan keseimbangan tubuh menjadi bagian dari ajaran spiritual yang dianut oleh masyarakat dan para raja-raja. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Pada zaman kolonial, pemerintahan Belanda menyediakan sekolah yang beraneka ragam bagi orang Indonesia untuk memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. Pendidikan pada masa Belanda dapat diklasifikasikan ke dalam dua periode besar, yaitu pada masa VOC dan masa pemerintahan Hindia Belanda setelah VOC. Pendidikan pada zaman Belanda membedakan antara pendidikan untuk pribumi pada zaman Jepang meski hanya dalam tempo yang singkat, tetapi bagi dunia pendidikan Indonesia memiliki arti yang sangat signifikan. Sebab lewat pendidikan Jepang, sistem pendidikan disatukan dan tidak ada lagi pendidikan bagi orang asing. Berikut adalah beberapa pengaruh utama penjajahan Jepang terhadap perkembangan pendidikan jasmani di Indonesia. Yang pertama yaitu struktur pendidikan. Kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal yang terorganisir, tetapi lebih mengutamakan pendidikan untuk kalangan elit. Pendidikan jasmani lebih seringkali diabaikan dan tidak menjadi bagian integral dari kurikulum. Berbeda pendidikan di negara yang maju pada saat itu. Yang kedua yaitu aksesibilitas. Akses terhadap pendidikan jasmani terbatas, terutama bagi masyarakat pribumi. Hanya segelintir kalangan yang mendapatkan kesempatan untuk mengakses fasilitas olahraga dan pendidikan jasmani yang layak. Ini menciptakan kesenjangan dalam pengembangan fisik dan kesehatan antara kalangan elit dan masyarakat umum. Selanjutnya itu pengaruh budaya. Budaya Belanda yang dominasi juga mempengaruhi jenis olahraga dan aktivitas fisik yang diperkenalkan. Olahraga tradisional Indonesia seringkali diabaikan dan olahraga Eropa lebih diutamakan sehingga mengurangi keberagaman dalam pendidikan jasmani. Kemudian yaitu pengembangan sumber daya manusia. Meskipun ada beberapa upaya untuk memperkenalkan pendidikan jasmani, kualitas pengajaran dan sumber daya manusia dalam bidang ini seringkali kurang memadai. Hal ini berdampak pada kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem pendidikan jasmani yang efektif. Pendidikan jasmani pada masa penjajahan Jepang. Masa penjajahan Jepang yang hanya 3,5 tahun itu ternyata banyak menimbulkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Hal ini karena Jepang sedang berperang melawan sekutu dan Indonesia merupakan sumber bahan makanan dan bahan mentah serta tenaga kerja yang murah untuk mendukung peperangan itu. Dalam keadaan seperti itu,
tidak mungkin mengharamkan suatu mutu pendidikan yang baik bagi bangsa Indonesia. Begitupun dalam hal latihan jasmani. Berikut adalah beberapa pengaruh utama penjajahan Belanda terhadap perkembangan pendidikan jasmani di Indonesia. Yang pertama yaitu militeristik. Pendidikan jasmani pada masa ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan militer Jepang. Program-program olahraga dan kegiatan fisik diarahkan untuk membentuk fisik yang kuat dan disiplin, mencerminkan nilai-nilai militer. Yang kedua yaitu pendidikan yang lebih sistematis dan terorganisir. Pendidikan jasmani dijalankan dengan pendekatan yang lebih sistematis dibandingkan dengan masa sebelumnya. Ada pelatihan yang terjadwal dan terstruktur dengan fokus pada pengembangan stamina dan ketahanan. Yang ketiga yaitu penggunaan olahraga tradisional dan modern. Selain mengajarkan olahraga modern, pendidikan jasmani juga memanfaatkan olahraga tradisional Indonesia. Ini bertujuan untuk memperkuat identitas budaya sambil tetap mengikuti norma-norma yang ditetapkan oleh Jepang. Yang keempat yaitu karakter pendidikan. Kegiatan fisik tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga pada pembentukan karakter seperti disiplin, kerjasama, dan patriotisme. Ini sejalan dengan tujuan Jepang untuk memperkuat loyalitas rakyat terhadap pemerintahan pendudukan. Kelima yaitu pembatasan dan kontrol. Kegiatan pendidikan jasmani di bawah pendidikan Jepang seringkali berada di bawah kontrol ketat. Ada pembatasan tertentu dalam hal kebebasan berlatih dan jenis kegiatan yang diizinkan untuk mencegah potensi perlawanan. Yang keenam yaitu fasilitas dan sarana. Meskipun ada peningkatan dalam beberapa fasilitas olahraga, kondisi dan ketersediaan sarana seringkali tidak merata, tergantung pada lokasi dan kebijakan setempat. Selanjutnya yaitu saya coba menyampaikan masa sesudah Indonesia merdeka. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka pemerintahan di Indonesia diselenggarakan oleh bangsa dan rakyat Indonesia sendiri. Bangsa dan rakyat Indonesia sejak saat itu telah bebas dalam menentukan bentuk, isi, dan arah pemerintahan yang sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Demikian pula dalam bidang keolahragaan, bangsa Indonesia mulai menyusun rencana karena telah dimaklum bahwa keadaan olahraga di Indonesia sejak masa penjajahan tergantung pada kehendak dan keinginan para penjajah. Dalam susunan pemerintahan atau Kabinet Republik Indonesia yang pertama dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 di Jakarta, terdapat Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Kementerian ini bertindak sebagai wakil pemerintah berdasarkan tekad rakyat Indonesia yang mempertahankan serta mengisi kemerdekaan dalam untuk pertama kalinya bertugas. 2. Menyelenggarakan latihan-latihan fisik di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai dan memperoleh kondisi bahan yang tinggi guna memasuki angkatan perang secara besar-besaran. Kemudian mengusahakan rehabilitasi fisik dan mental bangsa Indonesia yang telah rusak selama masa penjajahan. Mengingat suasana pada waktu itu semakin panas dan kekacauan terjadi di seluruh kota Jakarta, memaksa pusat pemerintahan RI pindah ke Yogyakarta. Namun Yogyakarta tidak mampu menampung semua kementerian, maka kota-kota di sekitar yang menampung Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, nama baru bagi Kementerian Pendidikan dan Pengajaran, sebagai akibat dari terbentuknya Kabinet RI yang kedua tanggal 14 November 1945 menempati gedung-gedung dalam Pura Mangkunegara di Solo. Tahun 1947, organisasi olahraga yang bernama Gelora dan Jawa Teotai Ikukai pada waktu itu meleburkan diri bersama-sama menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI yang berkedudukan di Solo. PORI secara resmi adalah organisasi yang mengurus dan memimpin gerakan olahraga di Indonesia yang pada bulan Januari 1947 mengadakan kongres darurat dan memilih Mr. Widodo Sastrodiningrat sebagai ketua PORI. Dalam gerakan olahraga nasional ini, pihak pemerintah RI telah memberikan banyak bantuan. Berkat bantuan pemerintah, PORI dapat mengembangkan organisasinya antara lain yang pertama yaitu membangun kembali cabang-cabang olahraga yang tersebar dan tercerai-berai.
Yang kedua, membentuk induk organisasi cabang olahraga yang belum tersusun. Ketiga, menerbitkan majalah pendidikan jasmani yang bersimbol obor menyalah dan 5 gelang. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan pekan olahraga untuk pertama kalinya. Perkembangan pendidikan jasmani pada tahun 1967 sampai dengan sekarang. Pada masa tahun 1966, Depora dibubarkan dan tugasnya kemudian dilaksanakan oleh lembaga yang hanya berstatus direktorat, yaitu Direktorat Olahraga yang dibawahi Direktorat Jenderal Olahraga dan Pemuda. Masih suatu kemalangan lagi yang memimpin, yaitu pada tahun 1971 Ditjen Olahraga dan Pemuda, kemudian berubah menjadi Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga. Perubahan ini berakibat berkurangnya daya operasional karena kurangnya dukungan organisasi pelaksanaan, dana, dan sistem pembinaan. Berdasarkan TAT MPR tahun 1978 yang antara lain berbunyi, pendidikan dan kegiatan olahraga ditingkatkan, maka Presiden Soeharto mencanangkan Panji Olahraga yang salah satu moto paling populer dan fenomenal, yakni mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Disusul lagi dengan pembentukan kelompok kerja atau Pokja olahraga oleh Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat. Pemerintah memandang perlu mengintensifkan pengolahan olahraga dan sebagai jawabannya, Presiden menerbitkan Kepres nomor 25 tahun 1983 tentang pembentukan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga atau Menpora yang mempunyai tugas pokok mempersiapkan perumusan kebijakan pemerintah mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan masalah pembinaan dan pengembangan generasi muda dan olahraga. Yang kedua, merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam rangka perumusan kebijaksanaan tersebut. Yang ketiga, mengkoordinasikan kegiatan di bidang generasi muda dan olahraga dari berbagai instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah guna tercapainya kerjasama yang serasi, teratur, bulat, dan mantap dalam rangka pelaksanaan program pemerintah secara menyeluruh. Yang keempat, mengkoordinasikan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi fungsional kepemudaan yang tata caranya diatur lebih lanjut antara Menpora dengan menteri yang bersangkutan. Kelima, mengkoordinasikan kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan yayasan atau lembaga-lembaga olahraga lainnya di pusat dan daerah. Menyampaikan kepada Presiden laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggung jawabnya. Namun pada tahun 1999 sampai dengan 2004, yakni pada masa Kabinet Persatuan Nasional dan Kabinet Gotong Royong, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dilebur pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian berubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Urusan pemuda dan olahraga hanya dikelola oleh struktur eselon 1, yaitu Direktorat Jenderal Olahraga pada Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga kembali dibentuk ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa pada tahun 2004. Lalu mulai tahun 2009 sampai sekarang berganti nama menjadi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kesimpulan dari pembahasan ini yang pertama itu menelaah sejarah perkembangan olahraga di Indonesia sebelum dan selama masa penjajahan, memberikan wawasan mendalam tentang transformasi budaya yang signifikan. Sebelum penjajahan, olahraga di Nusantara bukan hanya bentuk hiburan, tetapi juga manifestasi dari identitas budaya dan sistem nilai lokal. Berbagai praktik olahraga tradisional seperti pencaksilat dan permainan rakyat berfungsi sebagai sarana pendidikan, persatuan, dan penghormatan terhadap leluhur. Pada abad ke-5, pada masa kebudayaan Hindu, pada masa ini latihan jasmani dilakukan oleh golongan Brahmana dan golongan Satria dengan tujuan yang berbeda. Pada masa kebudayaan Islam, latihan jasmani yang diberikan di langgar-langgar serta pesantren-pesantren tujuannya sangat terbatas untuk mempertahankan diri dan kelompok dari serangan musuh, serta juga dipakai sebagai rekreasi. Sedangkan latihan jasmani yang diberikan kepada anak-anak bangsawan dan pegawai-pegawai tinggi keraton di istana
ditekankan pada segi keprajuritan. Pencaksilat yang hidup di banyak daerah kepulauan Indonesia merupakan olahraga asli yang fungsinya sebagai seni tari dan olahraga bela diri. Ketika penjajahan dimulai, pemerintahan Belanda melarang segala kegiatan jasmani, baik dalam langgar-langgar maupun dalam masyarakat. Perhatian terhadap latihan jasmani baru ada kira-kira pada akhir abad ke-19, ketika sekolah-sekolah bagi anak-anak Eropa semakin berkembang. Keadaan keolahragaan di Indonesia yang dijajah oleh Belanda sesuai dengan keadaan keolahragaan di Belanda sendiri. Sebagai akibat dari penjajahan Belanda di Indonesia, maka timbul kebangkitan nasional. Olahraga sebagai alat pendukung pergerakan nasional mulai dibina dan diorganisir. Kemudian pada tahun 1938, lahirlah Ikatan Sport Indonesia atau ISI yang berpusat di Jakarta. Dengan terbentuknya ISI ini, secara organisatoris, dunia olahraga nasional hakikatan lebih maju selangkah daripada dunia olahraga pimpinan penjajah Belanda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.